Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Industri mengenai pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Indaco Casting Industri di Karanganyar. Pertama-tama perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Intan Rahmadani NIM 122190027 dan rekan saya Solikan Abdul Hakim NIM 122190034. Untuk yang pertama, mengenai sejarah dan gambaran umum dari PT Indaco Casting Industri. PT Indaco Casting Industri merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. PT Indaco Casting Industri berlokasi di Jalan Raya Solo Seragen, kilometer 13,2, Desa Pulau Sari, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 September 2005 dengan akte nomor 43 tanggal 17 September 2005. Waktu pukul 12 oleh salah satu notaris di Karanganyar yakni Puji Astuti Pangestu. Perusahaan ini telah mendapatkan izin usaha industri dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Investasi Kabupaten Karanganyar. PT Indaco Casting Industri dipimpin oleh Bapak Irwan Andreanakus sebagai Direktur Utama dan mengoperasikan perusahaan. Pihak manajemen yang telah menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memproduksi industri cat sesuai dengan persyaratan sistem manajemen mutu untuk menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Kemudian yang selanjutnya ada PT Indaco Casting Industri mulai beroperasi di Jakarta pada tahun 2005. Pada awalnya perusahaan ini bergerak pada produksi cat NC, bidang otomotif dan cat sintetik alkyd, serta cat anti karat untuk bahan industri logam. Namun seiring dengan adanya perkembangan, perusahaan ini mulai merambah untuk mencoba memproduksi cat dekoratif berbahan dasar air dan melakukan ekspansi pada cat dekoratif berbasis air ramah lingkungan yang memiliki pangsa pasar sangat tinggi di Indonesia. PT Indaco Casting Industri mulai beroperasi di Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 2015 dan mengubah namanya menjadi PT Indaco Warna Dunia. Berawal dari sini, PT Indaco Casting Industri mulai berfokus pada cat dekoratif berbahan dasar air dan pelarut. Jangkauan pasar perusahaan ini meliputi pengecer dan distributor besar. Ketersediaan jenis produk yang diproduksi PT Indaco Casting Industri saat ini meliputi ada cat dekoratif dengan merek Belazo dan NV Latex Wall Paint, kemudian ada cat sintetik dengan merek NV Alkyd Ghost Enamel. Next. Oke, baik. Di sini ada tujuan dari PT Indaco Casting Industri. Jadi PT Indaco Casting Industri ini bergerak di bidang pembuatan cat ya. Jadi tujuannya adalah untuk sesuai dengan kepuasan pelanggan, kemudian menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Kemudian produk yang dihasilkan harus memiliki daya saing tinggi dan dari PT Indaco Casting Industri ini juga menargetkan bahwa dia akan menjadi top 5 di Indonesia. Nah, kemudian juga tujuan dari PT Indaco Casting Industri ini adalah mengirimkan produk kepada konsumen dengan tepat waktu. Untuk yang selanjutnya ada visi dan misi dari PT Indaco Casting Industri. Visi dari PT Indaco Casting Industri sendiri ingin menjadi produsen cat dekoratif nomor 3 di Indonesia pada tahun 2025. Dalam menjalankan visi tersebut dibutuhkan misi yang dijalankan oleh PT Indaco Casting Industri. Yang pertama ada menghasilkan cat dekoratif dengan kualitas terbaik dan ramah lingkungan yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Kemudian yang kedua ada menyediakan cat dekoratif di outlet yang terjangkau oleh konsumen. Kemudian ada mengembangkan sumber daya manusia menjadi sumber daya manusia yang paling militan dan kompeten di industri cat. Nah, di sini ada
letak geografis dari PT Indako Coasting Industri. Jadi PT Indako Coasting Industri itu berlokasi di Jalan Raya Solo, Sragen, kilometer 13,2, Desa Pulau Sari, Kecamatan Kebak Ramat, Kabupaten Karanganyar 5762, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, dari letak perusahaan ini lumayan strategis karena di dekat perkotaan dan juga untuk fasilitas-fasilitas serta perusahaan untuk mempermudah perusahaan untuk mengirim dan juga menerima material dari supplier. Nah, kemudian di sini ada definisi pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja. Yang pertama, definisi dari pendidikan, di mana pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait secara fungsional bagi tercapainya pendidikan yang berkualitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa pendidikan berasal dari kata didik dan mendapat imbuhan berupa awalan te dan akhiran an yang berarti proses atau cara perbuatan mendidik. Maka definisi pendidikan menurut bahasa yakni perubahan tata laku dan sikap seseorang atau sekelompok orang dalam usahanya mendewasakan manusia lewat pelatihan dan pengajaran. Berikut merupakan definisi-definisi lain dari pendidikan. Dari definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses melakukan bimbingan, pembinaan, atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya, dengan tujuan agar anak cukup mampu untuk melaksanakan tugas hidupnya sendiri secara mandiri, tidak terlalu bergantung terhadap bantuan dari orang lain. Nah, selanjutnya ada definisi dari pelatihan. Nah, ketika kita sudah mencari ilmu melalui bidang pendidikan yang dijelaskan tadi, di sini ada melakukan pelatihan. Yaitu untuk pelatihan sendiri dari bahasa Inggris itu adalah kata training. Nah, dan artinya itu adalah merupakan proses jangka pendek. Nah, untuk menurut para ahli sendiri, pelatihan itu adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir, yaitu menurut Andrew F. Sikula, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Kemudian ini ada dari Rahmawati. Nah, pelatihan itu merupakan wadah lingkungan bagi karyawan, di mana mereka memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Jadi untuk pelatihan ini sendiri itu untuk melatih dari bidangnya masing-masing. Jadi untuk setiap karyawan itu, setiap divisi itu pasti mempunyai spesifik keilmuan sendiri. Jadi adanya pelatihan ini adalah untuk meningkatkan ketika kita sudah melakukan atau mencari ilmu pada pendidikan tadi, kemudian dilatih atau dipraktekkan. Untuk yang selanjutnya ada definisi dari pengembangan tenaga kerja. Pengembangan tenaga kerja merupakan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Menurut Sastra Dipora, pengembangan sumber daya manusia melingkupi baik pendidikan yang meningkatkan pengetahuan lingkungan keseluruhan maupun pelatihan yang menambah keterampilan dan melaksanakan tugas yang spesifik. Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, pelaksanaan pekerjaan karyawan. Indikator yang harus dipertimbangkan dalam pengembangan karyawan adalah peserta, instruktur, materi, dan fasilitas. Adapun pengertian dari para ahli, yang pertama ada Ranu Panjo dan Hasan, mendefinisikan mengenai pengembangan tenaga kerja sering diartikan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun pengetahuan umum bagi karyawan agar pelaksanaan pencapaian tujuan lebih efisien. Untuk definisi lain, ada dari Andrew F. Sikula dalam Personnel Administration and Human Resource Management, menjelaskan mengenai pengembangan mengacu pada masalah staf dan personel adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisir dengan
manajer berpengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum, sedangkan pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan terorganisir sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pengerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Dari pendapat beberapa para ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian pengembangan tenaga kerja adalah pendidikan dan latihan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja kerja seorang karyawan dengan cara meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guna mencapai peningkatan kualitas kerja yang diharapkan agar perusahaan dapat memiliki kekuatan untuk berkompetisi di pasaran. Nah, mungkin kami sudah menjelaskan tentang apa itu pendidikan, pelatihan, dan juga pengembangan. Dan di sini akan kita jelaskan untuk organisasi dan manajemen perusahaan industri di PT Indako Kwasting Industri. Untuk yang selanjutnya, struktur organisasi dan deskripsi tugas jabatan di PT Indako Kwasting Industri. PT Indako Kwasting Industri dalam menjalankan organisasi perusahaannya menggunakan struktur organisasi lini dan staf, di mana pelimpahan wewenang dalam organisasi lini berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga di bawahnya. Struktur organisasi di PT Indako Kwasting Industri menggambarkan sebuah hubungan antara bagian dalam organisasi perusahaan dan menggambarkan seperti yang pertama ada pembagian kerja karyawan baik dalam wewenang masing-masing dalam organisasi perusahaan yang sesuai dengan tempatnya. Kemudian struktur organisasi juga mempunyai fungsi dan kegiatan dalam bekerja yang berbeda-beda sesuai dengan penempatan jabatan yang telah ditentukan. Selanjutnya, deskripsi tugas dari setiap masing-masing bagian dalam struktur organisasi antara lain sebagai berikut. Untuk yang pertama ada Direktur Utama. Direktur Utama merupakan jabatan tertinggi di PT Indako Kwasting Industri, di mana Direktur Utama memegang wewenang dan tanggung jawab berupa mengangkat serta memberhentikan direksi, kemudian sebagai koordinator yang mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan, kemudian mengadakan rapat koordinasi dan yang mengambil keputusan terakhir dan mempertimbangkan saran dari bawahan. Kemudian ada Factory Manager. Factory Manager bertanggung jawab atas koordinasi semua kegiatan yang ada di pabrik dan distribusi, kemudian koordinasi tugas-tugas asisten, kemudian ada bertindak sesuai dengan perintah Direktur Utama, membuat laporan rutin mengenai keadaan pabrik secara keseluruhan tiap bulan. Selanjutnya ada Corporate Secretary, di mana bertanggung jawab atas pemberian masukan dalam pengambilan keputusan yang strategi, memberikan masukan dalam manajemen, memberikan masukan mengenai regulasi bisnis. Selanjutnya ada QMR, yakni Quality Management Representative, di mana bertanggung jawab atas pemeriksaan kecukupan dokumen pedoman mutu pada sistem manajemen mutu. Kemudian ada Finance Accounting Manager, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pencatatan dan pembukuan seluruh transaksi yang dilakukan secara periodik. Kemudian ada Human Capital, yang mana melaksanakan penerimaan karyawan baru, membuat tata tertib bagi karyawan, mengawasi absensi karyawan, dan mengawasi pelaksanaan pembayaran gaji dan upah karyawan. Kemudian ada Legal Officer, yang bertanggung jawab atas penanganan dokumen dan perizinan, kemudian menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun masalah pidana. Kemudian ada Operator, yang bertugas sebagai penerima informasi dari pemasok tenaga tentang beberapa banyak orang yang harus dikirim, dan sebagai penerima pesanan yang kemudian diberitahukan kepada bagian gedung agar segera dikirim. Kemudian ada Maintenance, yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan terhadap mesin-mesin produksi, instalasi listrik, dan peralatan kantor. Yang selanjutnya ada EDP dan IT, yang bertanggung jawab melakukan perawatan secara berkala terhadap semua perangkat kerja yang berupa komputer, printer, jaringan komputer, termasuk mengolah database dari input data produksi, baik itu scheduling, progress, report, kalkulasi, dan finance. Kemudian ada purchasing, yang bertugas memperoleh informasi mengenai harga barang dan menentukan supplier yang dipilih dalam perdagangan barang. Kemudian ada costing, yang bertugas memenuhi permintaan bahan-bahan yang diperlukan oleh bagian produksi. Kemudian yang terakhir ada CCM, yang bertugas mencari atau membuat formula warna dan sebagai kontrol formula atau
warna yang diproses agar sesuai dengan spek. Baik, selanjutnya di sini ada manajemen sumber daya dari baik, di sini ada manajemen sumber daya manusia pada PT Indaco Coasting Industri. Nah, karena pada suatu pabrik PT Indaco Coasting Industri itu adalah suatu pabrik besar dengan banyak sekali karyawan-karyawan dan divisi-divisi yang sudah dijelaskan pada struktur organisasi tadi. Nah, untuk memanajemen sumber daya manusia di sini PT Indaco Coasting Industri itu menjalankan 4 poin di sini. Yang pertama ada penilaian kinerja. Nah, untuk setiap divisi-divisi ini itu akan dinilai oleh human research dari bagaimana progresnya dan bagaimana ketika dia mengerjakan suatu tugasnya masing-masing. Nah, kemudian melakukan pelatihan secara berkala. Nah, untuk pelatihan ini yang dilakukan banyak sekali, ada hard skill dan soft skill. Nah, untuk hard skill ini ada P3K atau untuk pelatihan K3. Kemudian untuk soft skill-nya sendiri ada pelatihan kepemimpinan, kemudian ada pelatihan kerjasama tim dan lain-lain. Nah, untuk meningkatkan manajemen sumber daya manusianya. Dan di sini ada memberikan kompensasi dan juga benefit. Nah, untuk kompensasi dan benefit ini adalah eh, memberikan suatu salah satu contohnya adalah memberikan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, juga asuransi. Nah, hal tersebut digunakan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan juga menjamin keselamatan dari para karyawan yang bekerja pada PT Indaco Coasting Industri. Kemudian yang terakhir ada evaluasi kinerja. Nah, pada saat melakukan pekerjaannya, setelah dinilai, dilatih, dan juga memberikan kompensasi, kemudian adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini berfungsi untuk membangun dari mengevaluasi kinerja-kinerja dari karyawan setiap divisi agar menjadi pekerjaan yang lebih baik lagi. Kan setiap manusia atau divisi juga melakukan kesalahan, jadi adanya evaluasi ini adalah membenarkan atau mengevaluasi dari gap-gap yang terjadi, yang tidak sesuai dengan rencana dari perusahaan itu. Next. Baik, yang selanjutnya ada sistem pendidikan dari PT Indaco Coasting Industri. PT Indaco Coasting Industri dalam mengelola manajemen sumber daya manusia pada pemberian pendidikan bagi tenaga kerja menerapkan sistem pendidikan berupa pemberian nilai-nilai perusahaan terhadap para karyawannya. Nilai-nilai perusahaan tersebut antara lain ada integrity, yang mana PT Indaco Coasting Industri senantiasa menerapkan standar etika dan moral tertinggi yang selalu mengedepankan asas kejujuran dan keadilan dalam setiap kegiatan dengan menghargai waktu, bersikap profesional, taat prosedur, dan religius. Kemudian ada continuous improvement. PT Indaco Coasting Industri berkomitmen tinggi untuk senantiasa mengembangkan perusahaan termasuk sumber daya manusianya dengan bersikap proaktif terhadap isu dan saran, berorientasi ke depan, menelaah dengan seksama masalah yang timbul, selalu mengupdate perkembangan teknologi, serta tidak berpuas diri dengan prestasi yang sudah dicapai. Kemudian ada equality, di mana PT Indaco Coasting Industri selalu mengedepankan kesetaraan dalam pergaulan dan perlakuan terhadap sesama karyawan, konsumen, dan mitra usaha dengan menjunjung asas keadilan, menghindarkan unsur sara, dan kesediaan untuk mendengarkan semua pihak yang terkait dengan perusahaan. Kemudian ada quality, di mana PT Indaco Coasting Industri terus berupaya mencapai standar kinerja tertinggi melalui perencanaan yang tepat dan detail, melakukan eksekusi yang sesuai dengan standar dan menggunakan alat yang tersedia, monitoring dan kontrol terhadap feedback serta penggunaan sumber daya terbaik. Kemudian yang terakhir ada speed, di mana PT Indaco Coasting Industri senantiasa melakukan sesuatu menurut standar waktu yang telah ditetapkan dan prioritas, mengerjakan setiap tugas pada kesempatan pertama, serta merespon permintaan atau keluhan konsumen sebagai paling utama. Nah, baik, di sini ada sistem pelatihan pada PT Indaco Coasting Industri. Nah, PT Indaco Coasting Industri
ini memberikan suatu pelatihan-pelatihan kepada karyawannya yang berupa hard skill dan juga soft skill. Nah, untuk hard skill sendiri di sini ada pelatihan P3K, yaitu pelatihan K3. Nah, karena pada setiap pekerjaan itu pasti akan adanya resiko keselamatan, resiko kesehatan dan lain-lain. Nah, di sini peran dari P3K atau pelatihan K3 ini agar dari setiap karyawan itu dapat menghindari adanya kecelakaan, karena kecelakaan itu akan menimbulkan kerugian baik dari mesinnya, baik dari karyawannya, dan juga baik dari waktu. Nah, apapun itu, makanya setiap karyawan itu harus menguasai bagaimana caranya mengendalikan keselamatan kerja yang baik dan benar. Nah, kemudian di sini ada pelatihan Customer Service Excellence. Nah, di sini fungsinya adalah kan konsumen itu adalah raja. Jadi setiap karyawan juga harus menghargai atau memuaskan setiap konsumennya. Nah, kemudian ada soft skill. Nah, soft skill ini penting karena selain dari hard skill, manusia juga setiap karyawan harus berinteraksi dengan yang lain. Jadi ada yang pertama ada pelatihan kepemimpinan atau leadership. Nah, untuk jadi pemimpin sendiri itu juga bertanggung jawab besar bagaimana memanage waktu, bagaimana memanage karyawan-karyawannya. Nah, itu akan ada pelatihan agar melatih dari pekerja-pekerjanya untuk dapat memimpin dengan baik. Kemudian ada motivasi kerja. Nah, motivasi kerja ini adalah fungsinya untuk agar pekerja-pekerja ini dapat termotivasi untuk lebih maju, membuat inovasi-inovasi baru dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada peningkatan kinerja. Nah, peningkatan kinerja ini fungsinya adalah untuk meningkatkan dari kinerja-kinerja karyawan itu sendiri. Nah, jadi untuk fungsi soft skill ini lebih ke motivasi, peningkatan kinerja dan kepemimpinan sehingga pada saat menjalankan tugasnya itu akan termotivasi untuk menjadi lebih baik lagi, meningkatkan kualitas produksi, tepat waktu dan lain sebagainya. Next. Yang selanjutnya ada sistem pengembangan tenaga kerja pada PT Indaco Casting Industri. PT Indaco Casting Industri dalam mengembangkan tenaga kerjanya dengan membuat program khusus bagi para karyawannya. Untuk yang pertama ada kegiatan entertain, di mana kegiatan ini diberikan oleh PT Indaco kepada semua level karyawan beserta keluarga intinya. Kegiatan entertain ini juga disebut dengan Family Day, di mana Family Day merupakan salah satu metode pengembangan sistematis yang langsung diimplementasikan ke seluruh sumber daya manusia atau karyawan di alam bebas atau tempat-tempat rekreasi. Family Day ini dilakukan di alam bebas melalui manajemen games yang akan mengantarkan peserta atau karyawan ke dalam situasi yang menyenangkan, berkesan, dan aplikatif dalam kehidupan pribadi dan organisasi. Dalam kegiatan ini, peserta atau karyawan diajak secara langsung untuk mengeksploitasi diri bersama tim melalui diskusi, refleksi, perencanaan, dan perbaikan implementasi serta komitmen. Dalam kegiatan entertain atau Family Day ini diisi dengan beberapa games yang mana membantu para karyawannya untuk mengembangkan dirinya bagi perusahaan. Kemudian yang kedua ada peluang jenjang karir atau promosi jabatan. Dengan promosi jabatan, karyawan tidak hanya merasa dihargai dan diakui kemampuannya, karyawan yang dipromosikan akan bisa mengembangkan karirnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi untuk menambah pengalaman kerja di dalam perusahaan, dan secara tidak langsung promosi jabatan ini bisa membuat karyawan semakin loyal kepada perusahaan. Next. Untuk yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat diambil dari pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja pada PT Indaco Casting Industri. Yang pertama pada sistem pendidikan, di mana sistem pendidikan yang diterapkan oleh PT Indaco Casting Industri dalam mengelola manajemen sumber daya manusia adalah dengan melakukan pemberian nilai-nilai perusahaan terhadap para karyawannya, di mana nilai-nilai perusahaan tersebut yakni integrity, continuous improvement, equality, quality, dan speed. Kemudian pada sistem pelatihan dapat diambil kesimpulan mengenai
PT Indaco Coasting Industri dalam meningkatkan kinerja karyawan yang sesuai dengan visi dan misi PT Indaco Coasting Industri adalah dengan memberikan pelatihan berkala untuk para karyawannya berupa kelengkapan keterampilan khusus sesuai dengan bidang masing-masing, baik soft skill maupun hard skill. Kemudian yang terakhir pada sistem pengembangan tenaga kerja yang diterapkan di PT Indaco Coasting Industri dalam mengembangkan karyawannya adalah dengan membuat program khusus berupa kegiatan entertain dan peluang jenjang karir atau promosi jabatan untuk karyawannya. Nah, di sini ada saran-saran dari kami terkait pendidikan, pelatihan, dan pengembangan di PT Indaco Coasting Industri berdasarkan data-data yang telah kami ambil tadi. Nah, untuk sistem pendidikannya di sini kami menyarankan untuk menambah pendidikan dengan memberikan beasiswa kepada pekerja, baik magang maupun universitas. Nah, untuk salah satunya adalah untuk program beasiswa transfer dari D3 ke S1, kemudian dari S1 ke S2 dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada sistem pelatihan. Nah, kami menyarankan juga untuk menambahkan atau lebih sering untuk melakukan pelatihan seperti penggunaan software, divisi lain, untuk divisi lain ini kan setiap karyawan mempunyai skill di divisinya masing-masing. Tetapi di sini pelatihan yang saya maksudkan adalah untuk dia juga mengetahui divisi lain itu seperti apa, jadi dapat menambah ilmu dan juga wawasan. Nah, kemudian di sini ada sistem pengembangan. Nah, untuk kami menyarankan juga pengembangan dengan memberi hadiah dan promosi lebih ke perusahaan. Nah, serta memberikan magang ke pabrik lain atau divisi lain sehingga untuk menambah kedisiplinan. Baik, mungkin seperti itu presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi peserta. Nah, dari kami undur diri. Saya Solekan Abdul Hakim dan juga Intan Ramadhani dari kelompok 3. Izin pamit. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.